Bab 2605 sampai bab 2608. Sial, ini sudah berakhir. Pasti instrukturnya yang ingin memakaikan sepatu kecil untukku. Sepertinya dia masih menyimpan dendam di hatinya karena aku merebut seorang wanita darinya. Apa yang harus aku lakukan? Bai Yingjun berpikir dalam hati. Di sisi lain, Huanzi tidak sabar. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, menyerah saja dan mohon ampun. Bai Yingjun tidak punya pilihan selain gigit jari dan berjalan. Sekarang, melalui penampilan dua orang sebelumnya, Bai Yingjun sudah tahu bahwa pelatihan Menara Hitam dan manusia berotot Ye Chong, meskipun aneh, memiliki tujuan. Dan Ye Chong membuat dirinya jatuh ke tanah setiap hari, berlari dengan 4 kaki dan menghancurkan bola besi. Apakah ada alasan untuk ini? Namun, Ye Chong tidak mengajarinya cara menggunakannya sekarang. Bai Yingjun berpikir sejenak. Apakah dia masih terbaring di tanah dengan posisi merangkak dan berlari seperti biasa? Bukankah terlalu memalukan untuk tidak pergi? Dia berdiri di sana dan berpikir lama, dan ketika Bai Yingjun sedang berpikir liar, Huanzi di seberang sudah tidak sabar. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Bai Yingjun. Huanzi berkata, "Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu dengan cepat? Biarkan aku melihat kekuatan sampahmu." Bai Yingjun menelan ludah. "Di mana senjatamu? Aku tidak akan mengganggumu," kata Huanzi lagi. Bai Yingjun mengeluarkan 2 bola besi dari sakunya, yang paling dia kenal sekarang. "Apakah Anda ingin bertarung dengan bola besi?" Bai Yingjun berpikir keras lagi dan menatap Ye Chong dengan mata memohon, tapi Ye Chong mengabaikan Bai Yingjun sama sekali. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Tunggu aku mengambil tindakan," kata Huanzi dingin. Huanzi terus mendesak di sini, dan Bai Yingjun tidak punya pilihan lain. Dia mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya, "Oke, karena instruktur tidak mau memberitahuku apapun, mungkin biarkan aku melakukannya dengan cara yang paling aku kenal, dan yang paling dia kenal adalah secara alami, dia akan merangkak, berlari cepat, dan menghancurkan bola besi." Sepertinya itu satu-satunya cara. Bai Yingjun juga rela berusaha sekuat tenaga. Untuk menang, rasa malu seperti apa yang Anda butuhkan? Memikirkan hal ini, Bai Yingjun berbaring di tanah dan mengambil posisi aneh yaitu berbaring dengan 4 kaki. Ini, keterampilan macam apa ini? Apakah ini keterampilan katak dari Sekte Kunlun? Kelihatannya tidak seperti itu, bukan? Lin Long sangat penasaran dan bertanya kepada Zhao Sanhe di sebelahnya apa itu. Zhao Sanhe, yang berpengetahuan luas, menggelengkan kepalanya. "Saya benar-benar bodoh." Ketika Ye Chong melihat adegan ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia biasanya hanya membiarkan Bai Yingjun berlatih seperti ini, tapi siapa yang memintanya untuk menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya? Bahkan orang bodoh pun bisa membayangkan bahwa berdiri jauh lebih cepat daripada merangkak. Pada saat ini, para murid di perkumpulan Sentian semuanya tertawa. Kali ini saya benar-benar melihat metode pelatihan anjing Sue. Benar. Sue memang punya cara berlatih, mirip sekali. Bai Yingjun tidak peduli saat ini. Jika kehilangan muka, menang adalah hal yang paling penting. Ketika Huanzi melihat Bai Yingjun membuat gerakan yang aneh, dia tidak bisa menahan amarahnya karena orang lain mempermalukan dirinya sendiri. "Oke, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat dia mengatakan itu, Huanzi mengayunkan pedangnya dan menebas Bai Yingjun. Kecepatan Huanzi sangat cepat, dan bilah pedangnya sudah dekat dengan Bai Yingjun dalam sekejap mata. Kemudian, Huanzi menebas dengan pedang di tangannya, dan bayangan pedang muncul dan jatuh ke arah kepala Bai Yingjun. Dan detik berikutnya, hanya terdengar suara dang yang tajam, dan ujung pedangnya menghantam lantai marmer ring. Bai Yingjun, sebaliknya, sudah berlari beberapa meter jauhnya. Tampaknya metode lari Bai Yingjun yang biasa menggunakan keempat anggota badan secara bersamaan tidak sia-sia, dan kecepatannya sangat cepat. Huanzi semakin tidak senang saat melihat Bai Yingjun melarikan diri seperti ini. Dia mendengus dingin, mengayunkan pedangnya dan mengejarnya. Bai Yingjun mengeluarkan keahlian terbaiknya dan mulai berlari mengelilingi ring. Huanzi mengejarnya,
tapi untuk beberapa saat dia tidak bisa menyusul Bai Yingjun. Saat Bai Yingjun sedang berlari, ia juga bisa mengeluarkan bola besi yang ada di sakunya dan melemparkannya ke arah Huanzi, meski tidak memiliki kekuatan menyerang, namun tetap membuat Huanzi sangat marah. Untuk sesaat, pemandangan itu sangat lucu. Lambat laun, Huanzi menjadi frustasi. Meskipun Bai Yingjun tidak bisa menyakitinya, dia tidak bisa mengejar Bai Yingjun, yang membuat Huanzi sangat marah. Namun, Huanzi bukanlah seorang idiot. Huanzi dengan cepat menjadi tenang. Tiba-tiba dia berpikir, mengapa dia harus mengejar Bai Yingjun? Bai Yingjun terus berlari mengelilingi ring seperti lalat tanpa kepala. Dia hanya bisa menunggu di sini. Selama Anda berdiri di tengah ring dan bergerak sedikit, Anda dapat mencapai Bai Yingjun. Memikirkan hal ini, Huanzi tiba-tiba berdiri diam dan berhenti berlari di belakang Bai Yingjun. Bai Yingjun tidak mempedulikan hal ini dan hanya berjalan mengitari ring. Huanzi mengepalkan pedang di tangannya dan terus menatap Bai Yingjun yang terus berlari. Beberapa detik kemudian, Huanzi berteriak, "Masih mati." Setelah mengatakan itu, pedang di tangan Huanzi menebas ke bawah, dan Bai Yingjun hendak berada di bawah pedang Huanzi. Bai Yingjun ketakutan, dan dia segera mengeluarkan bola besi dan melemparkannya. Mendengar suara dang, pedang Huanzi menghantam bola besi tersebut, membelah bola besi tersebut menjadi dua. Dalam waktu singkat ini, Bai Yingjun lolos dari pedang Huanzi. Hal ini membuat Bai Yingjun sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh ke tanah. Jika dia tidak bereaksi cepat dan melempar bola besi tadi, lehernya pasti terkena. Tampaknya trik Bai Yingjun berlari mengelilingi ring sudah tidak efektif lagi, dan dipatahkan oleh Huanzi. Melihat Bai Yingjun akan kalah, Ye Chongchai berkata dengan tenang, "Bai Yingjun, berdiri dan injak spektrum 3 Istana Bagua. Saat lawan menghunus pedangnya, sembunyi saja, tidak perlu lari." Tembak besinya menurut tabuhan genderang lagu perangsinya, bola. Mendengar pengingat Ye Chong, Bai Yingjun menghela nafas lega dan kemudian berdiri diam. Saat ini, tubuhnya telah beberapa kali dicakar oleh Huanzi. Kata-kata Ye Chong terdengar biasa saja. Huanzi mendengus dingin, berpura-pura menjadi hantu. Setelah itu, Huanzi terus menyerang Bai Yingjun. Cahaya pedang yang tajam hendak mengenai tubuh Bai Yingjun. Mata Bai Yingjun tertuju pada cahaya pedang. Ketika cahaya pedang jatuh, Bai Yingjun dengan cepat berbelok ke kiri dan menghindari pedang tersebut. Huanzi mendengus dingin, membalikkan tangannya, dan mengarahkan pedangnya secara horizontal ke arah Bai Yingjun. Bai Yingjun segera mundur dan menghindari pedang Huanzi lagi. Setelah beberapa ronde, Bai Yingjun menyadari bahwa dia dapat dengan mudah menghindari pedang Huanzi selama dia tenang dan membiarkan lawan menyerang terlebih dahulu. Tentu saja, ini juga berkat kakinya yang fleksibel dan kecepatannya yang sangat cepat, yang merupakan hasil dari latihan Ye Chong. Jika Ye Chong tidak mengingatkannya sekarang, Bai Yingjun tidak akan tahu bahwa kecepatannya sudah sangat fleksibel. Setelah Bai Yingjun mengetahui bahwa dia bisa menghindari serangan lawan, dia perlahan menjadi tenang. Lalu, dia teringat bagian kedua dari apa yang dikatakan Ye Chong. Tembakan bola besi sesuai dengan hentakan gendang lagu perang. Lagu pertarungan ini unik untuk tim Sprout dan konon ditulis oleh Ye Chong. Tentu saja, Ye Chong tidak menulisnya secara acak. Ini adalah ritme dengan kebijaksanaan kuno yang kuat. Faktanya, ini memasukkan ritme permainan pinball ke dalamnya. Biasanya, Ye Chong meminta semua orang untuk berlatih menyanyikan lagu ini setiap hari. Tapi semua orang tidak menganggapnya serius. Baru sekarang Bai Yingjun menyadari betapa hebatnya lagu ini. Bai Yingjun mengeluarkan selusin bola besi dari sakunya, lalu menembakkannya ke arah Huanzi sesuai ritmenya. Kekuatan Bai Yingjun tidak kuat, bola besi yang ditembakkannya juga tidak kuat, satu bola besi tidak bisa melukai Huanzi sama sekali. Namun, jika ditembakkan sesuai ritmenya, kekuatannya akan langsung meningkat pesat. Huanzi sangat marah dan mengayunkan pedang di tangannya, ingin menyerang Bai Yingjun lagi. Tapi bola besi itu tidak cukup untuk ditangani Huanzi, jadi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya.
Meski Bai Yingjun melepaskan tembakan dengan cepat, ritmenya tidak pernah kacau. Inilah sebabnya Ye Chong memintanya untuk merangkak dan melatih koordinasi tangan dan kakinya. Adapun ritmenya, secara tidak sadar Huan Zi bisa membuangnya sesuai ritmenya. Ini juga akibat Ye Chong membiarkan mereka bernyanyi setiap hari. Tak lama kemudian, pedang Huan Zi tidak dapat lagi memblokir bola besi tersebut, dan semakin banyak bola besi yang terlihat mengenai Huan Zi secara langsung. Bai Yingjun belum mempelajari teknik melempar senjata tersembunyi, tapi bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang dilempar oleh Grandmaster, dan membawa kekuatan Grandmaster. Setelah dipukuli berkali-kali, Huan Zi tentu saja tidak tahan dan seluruh tubuhnya terasa sakit dan mati rasa. Akhirnya, tanpa sengaja Huan Zi memukul tangannya dengan bola besi hingga membuat pedang di tangan Huan Zi terjatuh ke tanah. Hanya mendengar bunyi, dentang, pedang itu jatuh ke tanah. Kemudian rentetan bola besi langsung mengenai perut Huan Zi. Huan Zi memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Alhasil, salah satu dari mereka gagal berdiri diam dan langsung terjatuh dari ring. Menang, Bai Tua, kamu luar biasa, menang. Hei Ta, pria berotot dan yang lainnya bersorak. Setelah 3 pertandingan, tim Sprout memenangkan 3 pertandingan. Sedangkan Sentianse, sebuah keluarga tersembunyi yang mengaku sebagai anak muda jenius, justru gagal memenangkan 1 pertandingan pun. Hasil ini sungguh tidak terduga. Bahkan pada awalnya, Black Tower, Muscular Man dan lainnya tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan menang. Zhao Sanhe tersenyum pada Tuan Qi di sebelahnya dan berkata, "Apa kabar, Tuan Qi?" Pada saat ini, Tuan Qi akhirnya mempercayainya. Dia mengangguk dan berkata, "Sepertinya Anda masih memiliki visi yang unik, dan saya percaya kali ini." Keduanya tertawa. Kemudian, Zhao Sanhe menoleh dan berkata kepada Liu Bai'e, "Liu Bai'e, sekarang Anda telah melihatnya, bagaimana tim Sprout dilatih oleh saya pada lintasan pertama. Apakah ini benar-benar tidak sebaik keluarga tersembunyi Anda? Saya tidak tahu seberapa kuat saya, apakah itu cukup untuk melindungi dunia seni bela diri Tiongkok?" Pada saat ini, wajah Liu Bai'e memerah, dan dia merasa wajahnya terbakar saat dia ditampar 3 kali. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan sepertinya masih melayang di udara. Zhao Sanhe terkekeh, "Tentu saja, semua orang memikirkan dunia seni bela diri Tiongkok. Jika Anda bersedia bergabung dengan saluran pertama kami, saya menyambut Anda kapan saja." Pada saat ini, Hua Zi juga berdiri. "Haha, itu benar, kamu bisa melakukannya. Sendiri kamu memiliki reputasi tinggi dan bukan keluarga yang tertutup. Sepertinya tidak lebih dari itu. Instruktur kami, Ye, akan menghajarmu sampai babak belur hanya dengan beberapa kata. Saya pikir Anda mungkin bisa melakukannya juga. Bergabunglah dengan tim Sprout kami." "Apa maksudmu?" "Pedangnya kelihatannya cukup kuat, tapi saat kamu datang ke sini, kami hanya bisa bertugas sebagai petugas, dan pedangmu untuk kami gunakan." Mulut Huazi ini sungguh merusak. "Tahukah Anda, Liu Bai'e adalah anak tertua dari keluarga Liu dan orang keempat dalam tangga. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Atau penghinaan terhadap orang biasa?" Liu Bai'e sangat marah dan mendengus dingin, merajalela. Saat dia mengatakan ini, dia mendengar suara cang dentang. Liu Bai'e benar-benar mencabut pedangnya, dan kemudian menebas di udara. Cahaya pedang putih melesat langsung keluar dari langit dan menebas ke arah Huazi. Huazi masih memiliki senyuman mengejek di wajahnya, dan bahkan sebelum dia sempat terkejut, cahaya pedang putih akan jatuh di atas kepalanya. Pupil Huazi memantulkan warna putih, dan sedikit kepanikan melintas di benaknya. Sudah berakhir, Huazi berpikir dalam benaknya. Detik berikutnya, hanya terdengar suara bang, dan di depan mata Huazi, cahaya pedang hijau bertabrakan dengan cahaya pedang putih. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak langsung di udara. Akibat dari kekuatan besar itu menyebar, langsung menjatuhkan Huazi, Bai Yingjun dan orang-orang lemah lainnya ke tanah. Ketika semua orang melihat sekeliling, ternyata Ye Chong baru saja mengambil tindakan. "Kami sepakat untuk bersaing satu sama lain. Mengapa kami mempertaruhkan nyawa?"
Ye Chong mengangkat alisnya dan menatap Liu Baiye. Liu Baiye tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya sekarang, dan segera berkata, "Maaf, saya baru saja kehilangan ketenangan saya sekarang. Kaisar Pedang memang pantas mendapatkannya, dan saya mengaguminya." Ye Chong merasa bahwa Liu Baiye juga berada di alam setengah langkah bumi abadi. Pedang yang baru saja dia pukul sebenarnya sebanding dengan miliknya. Tentu saja, Ye Chong tidak mencoba yang terbaik. Setelah itu, Liu Baiye melirik Zhao Sanhe dan yang lainnya lagi, dan melambai kepada anak buahnya, "Ayo pergi." Orang-orang dari Sentianse segera mengikuti Liu Baiye. Saat ini, Huazi duduk di tanah, kaget, dan celananya sudah basah. Heita di sebelahnya datang dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Sebelum dia selesai berbicara, dia memandang Huazi dengan jijik. "Aku, Cao, Huazi, apakah kamu tidak takut setengah mati?" Huazihe berkata dengan kaget, "Mengapa kamu tidak datang ke sini dan mencobanya? Kamu akan takut setengah mati." Heita mendengus dingin dan berkata, "Apa hebatnya menjadi keluarga yang tertutup? Bajingan ini benar-benar berpikir mereka sangat kuat. Instruktur Ye kami masih yang terbaik." "Benar, Instruktur Ye, Anda benar-benar luar biasa. Anda dapat mengalahkan orang-orang itu dengan mengajari kami beberapa kata. Sungguh menakjubkan." Pria berotot itu berkata dengan kagum. Zhao Sanhe berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah Anda puas dengan instruktur yang saya atur untuk Anda?" "Sangat puas. Saya belum pernah melihat orang yang begitu kuat," kata pria berotot itu. Semuanya tertawa. Tuan Qi juga mengangguk kepada Ye Chong dan berkata, "Ya, kamu masih muda dan menjanjikan." Kemudian, Tuan Qi, Zhao Sanhe, Harimau Berbintik, Lin Long dan yang lainnya semuanya pergi. Ketika Lin Long pergi, dia diam-diam menatap Ye Chong. Itu berarti Ye Chong benar-benar kehilangan muka pada saluran pertama kali ini. Setelah semua orang pergi, hanya anggota tim Sprout yang tersisa. Heita, Bai Yingjun, Muscular Man dan lainnya mengelilingi Ye Chong dan mengaguminya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apakah Anda masih berpikir bahwa apa yang saya ajarkan tidak ada gunanya?" Semua orang tertawa. "Tidak, kali ini tidak akan menjadi masalah. Kami masih sangat berguna. Jika kami tidak berguna, orang-orang dari keluarga tersembunyi itu bahkan lebih tidak berguna." Kemudian, Ye Chong meminta Pan Wei pergi ke ruang belajar untuk mengambil setumpuk buku. Faktanya, Ye Chong telah menyiapkan untuk semua orang rahasia latihan yang cocok untuk mereka praktikkan. Namun, Ye Chong selalu meminta mereka untuk melatih keterampilan dasar sebelumnya. Hanya ketika mereka telah menguasai dasar-dasarnya barulah mereka memiliki kekuatan untuk melatih keterampilan tersebut dengan baik. Tapi sekarang, Ye Chong merasa sudah waktunya bagi semua orang untuk berlatih. Semua orang di tim Sprout mendapat buku rahasia seni bela diri yang sebenarnya, dan mereka semua sangat senang. "Instruktur Ye, kamu luar biasa, baru sekarang kami mengetahui niat baikmu." "Ya, Instruktur Ye, saya pikir Anda begitu hebat. Anda hanyalah pendidik terhebat dalam 5.000 tahun terakhir, benar." "Instruktur Ye, saya mencintaimu sampai mati." Semua orang tersanjung. Setelah pertempuran ini, semua orang sepenuhnya diyakinkan oleh Ye Chong. Setelah semua orang mendapatkan buku rahasia, budidaya mereka berada di jalur yang benar. Kecamba tumbuh subur, namun pada hari ini, tiba-tiba seseorang datang membuat masalah lagi. Orang yang datang tak lain adalah Ursi dan Sekretaris Wang. Kali ini, mereka datang dengan kekuatan anak buahnya sendiri. Dan tujuan mereka tetap untuk membawa Bai Yingjun pergi. Ye Chong tahu bahwa banyak orang yang dibawa oleh Ursi dan Sekretaris Wang kali ini adalah ahli. Apa yang Ye Chong tidak harapkan adalah orang-orang dari saluran pertama juga datang, dan pemimpinnya tidak lain adalah Lin Long. Bagaimanapun, tim Sprout bertanggung jawab atas saluran pertama. Dan Lin Long tampak seperti sedang dipaksa. Saya melihat sekelompok besar orang membobol markas pelatihan Sinya. Ketika Pan Wei melihat orang-orang ini datang, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?"
Ursi mencibir dan berkata, "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, masalah ini belum selesai." Lalu, dia mengulurkan jarinya yang tebal, menunjuk Bai Yingjun dan berkata, "Hari ini, aku akan membawanya pergi, mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku." Ye Chong mendengus dingin dan berkata, "Apa? Bagaimana? Menurutmu, jika Anda membawa beberapa orang, apakah saya akan takut kepada Anda?" Pada saat ini, Lin Long datang dan berkata di telinga Ye Chong, "Tuan Ye, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas saluran pertama kami di atas, dan kami tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Anda tahu, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Faktanya, jika Zhao Sanhe ada di sini, dia mungkin masih bisa mengatasinya. Tapi Ursi ini sangat licik, dia melakukan serangan mendadak saat Zhao Sanhe sedang keluar untuk urusan bisnis, dan prosedurnya sesuai dengan peraturan. Jika kami tidak membiarkan dia membawa orang pergi, kami harus bertarung melawan para petinggi. Dengan cara ini, tidak hanya akan menyulitkan Anda, tetapi juga akan menyulitkan kami di saluran pertama," Lin Long dikatakan. Ye Chong mengerutkan kening, dia juga tahu keseriusan masalah ini. Namun, dia benar-benar tidak ingin membiarkan Ursi membawa pergi Bai Yingjun seperti ini. Ursi tampak seperti pemenang. "Bagaimana? Wah, apakah kamu masih gila? Bukankah wilayahmu yang mengambil keputusan? Masih bisakah kamu mengambil keputusan sekarang?" Sekretaris Wang juga mencibir. Saya berkata, "Cepat atau nanti kami akan melakukannya. Kamu akan kembali. Jangan berpikir bahwa kamu hebat jika kamu memiliki beberapa keterampilan." Pada saat ini, Heita yang pemarah menjadi marah dan berteriak, "Aku, Cao, kalian yang hanya tahu cara duduk kantor tahu cara menuding jari dan tidak tahu apa-apa lagi. Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi kami, sialan. Kalian pantas mati, benar." Lao Bai melakukan kesalahan sebelumnya, tapi dia telah menyadari kesalahannya sekarang, dan dia berlatih sangat keras. "Saya dapat menggunakan hidup saya jamin Lao Bai tidak akan melakukan ini lagi di masa depan," kata Huazi. "Haha, kamu berjanji? Apakah janjimu tidak ada apa-apanya?" Sekretaris Wang mencibir. Ursi berkata, "Ya Tuhan, berhentilah bicara yang tidak masuk akal kepada mereka. Mari kita bawa mereka pergi sekarang untuk melihat apakah mereka tidak puas." "Saya tidak yakin," Pan Wei berkata. "Apakah Anda duduk di kantor? Otoritas yang lebih tinggi telah memberimu kekuatan sebesar itu hanya untuk menggunakannya untuk menekan orang lain, untuk membuktikan bahwa kamu sangat kuat. Kalian sama sekali tidak manusiawi. Kamu hanya bermain-main." Pantas saja dunia seni bela diri Tiongkok semakin menurun dari hari ke hari. Itu karena kalian. Ursi dan Sekretaris Wang tersipu mendengar omelan itu. Sekretaris Wang berteriak, "Berhenti bicara omong kosong, saya akan membawa orang itu pergi hari ini. Siapa yang berani menghentikan saya akan membawanya pergi bersama saya." "Tuan Lin Long, orang itu adalah saluran pertama Anda. Maukah Anda melakukannya sendiri?" harapanmu memandang Lin Long. Lin Long berkata, "MS Ursi, bisakah kita menunggu sampai guru kita Zhao kembali untuk memutuskan masalah ini?" "Tentu saja tidak, tangkap orang untukku," Ursi memerintahkan Lin Long. Tapi Lin Long tetap tidak bergerak. "Saya pikir lebih baik menunggu lebih lama lagi." "Apa, kamu ingin melawan juga?" Ursi mengangkat alisnya. Faktanya, dia sangat takut Lin Long tidak mau mendengarkannya, jadi dia tidak berani mendorong Lin Long terlalu keras. Saat ini, Ursi menerima panggilan, dan beberapa detik kemudian, Lin Long juga menerima panggilan. Panggilan telepon dari kedua belah pihak menghasilkan informasi yang sama, yaitu atasan langsung Ursi yang akan tiba di pangkalan pelatihan Sprout. Setelah mendengar ini, Lin Long hanya mengedipkan mata pada Ye Chong dan menunjukkan ekspresi yang mengatakan tidak ada yang salah. Di sisi lain, Ursi juga kegirangan setelah menutup telepon. "Haha, sepertinya masalah ini membuat atasanku khawatir. Apakah kamu masih ingin melindungiku? Tidak mungkin, pemimpinku akan segera datang. Sekarang kamu tahu betapa seriusnya atasan menanggapi masalah ini," kata Ursi. Sekretaris Wang mencibir, "Haha, saya rasa tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Anda tanpa melebih-lebihkan kemampuan mereka."
Ye Chong sedikit bingung. Mengapa reaksi Ursi dan Linlong sangat berbeda setelah menjawab telepon? Informasi siapa yang benar? Pada saat ini, Bai Yingjun menghela nafas dan berkata, "Hei, ini benar-benar salahmu sendiri." Kemudian, dia berjalan ke arah Ye Chong dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chong. "Terima kasih, Instruktur Ye. Saya puas bertemu dengan orang yang baik, orang sepertimu. Sepertinya aku sudah ditakdirkan, jadi aku mempercayakan Xiao Bai kepadamu. Meskipun aku sangat enggan, kamu juga pria yang baik. Xiao Bai akan mengikutimu. Menurutku dia pasti akan bahagia." Setelah Bai Yingjun selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan di depan Ursi dan yang lainnya. "Aku akan mengikutimu." Ursi bangga dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan mati sampai aku mati. Apakah kamu masih berbicara omong kosong saat ini?" Hitam Tower, Muscular Man, dan yang lainnya semuanya sedih. Ye Chong mengerutkan kening. Faktanya, jika bukan karena saluran pertama, Ye Chong mungkin telah membunuh seseorang. Saat ini, sebuah helikopter terlihat terbang di kejauhan. Linlong tersenyum sedikit dan mengedipkan mata pada Ye Chong. Ye Chong tidak tahu kenapa, dan ketika dia hendak bertanya pada Linlong apa yang terjadi, helikopter sudah mendarat. Kemudian, seorang lelaki tua keluar dari helikopter. Ketika dia melihat lelaki tua ini, Ye Chong tertegun. Bukankah ini lelaki tua yang sama yang datang bersama Zhao Sanhe hari itu? Ye Chong langsung mengerti. Dia memandang Linlong, yang jelas sudah mengetahui segalanya. Ternyata Zhao Sanhe yang mengatur segalanya. Bukan suatu kebetulan jika Zhao Sanhe membawa Tuan Qi untuk menyaksikan pertarungan antara tim Sprout dan keluarga dunia tersembunyi. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum sedikit, dan dia juga tahu mengapa Tuan Qi ada di sini. Namun, Ursi jelas tidak mengetahui cerita keseluruhannya. Dia pikir Tuan Qi datang ke sini untuk membantunya. "Tuan Qi, Anda di sini? Masalah kecil ini bisa kami tangani. Kenapa Anda harus datang ke sini sendiri?" kata Ursi. Sekretaris Wang juga berkata dengan cepat, "Bagaimana kabar Tuan Qi? Anda mengalami kesulitan bepergian sepanjang jalan." Kedua orang ini tersenyum datar ketika mereka berbicara. Benar-benar berbeda dari tampilan suka memerintah yang mereka tunjukkan terhadap Ye Chong dan para pelayan yang lain tadi. Tetapi Tuan Qi hanya menatap Ursi dan Sekretaris Wang dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Jika saya tidak datang, saya tidak tahu masalah apa yang akan Anda timbulkan." Ketika Ursi mendengarnya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. "Ya Tuhan, apa maksudnya ini?" Tuan Qi tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah Ye Chong. "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa mendisiplinkan bawahan saya dengan baik," kata Tuan Qi. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Qi Tua membuat pernyataan serius. Tetapi meskipun Bai Yingjun membuat kesalahan, dia melakukannya secara tidak sengaja, dan bahkan jika hantu itu mengetahuinya sekarang, dia hanya membantu kita berlatih. Saya pikir Bai Yingjun bisa sekarang dia telah mengubah caranya." Tuan Qi mengangguk. "Haha, tentu saja. Sebenarnya, ketika Zhao Sanhe mengajak saya menonton pertandingan ini hari itu, saya sudah memahami niatnya, dan saya melihat Tuan Ye melatih tim ini untuk dapat mengalahkan bahkan keluarga dunia tersembunyi dalam waktu singkat. Tentu saja saya sangat senang." Petik 2. Tim seperti itu adalah milik Tiongkok kita, dan itu bergantung pada perlindungan dunia seni bela diri Tiongkok dan keselamatan dunia, rakyat Tiongkok di masa depan. Kalian, bagaimana kita bisa rela menghancurkan kekayaan seperti itu? Saya mengumumkan di sini bahwa masalah-masalah sebelumnya telah dihapuskan, tetapi kita harus mematuhi peraturan di masa depan. Tuan Qi kata sambil tersenyum pada Bai Yingjun. Suasana hati Bai Yingjun saat ini seperti berada di roller coaster, hampir lolos dari kematian. Dia dengan cepat berkata, "Oh, saya mengerti, terima kasih, Tuan Qi." Ursi tercengang, dia tidak menyangka Tuan Qi ada di sini untuk membantu Ye Chong. "Ya Tuhan, Tuan Ye, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan sebelumnya," kata Tuan Qi. Setelah itu, Qi naik helikopter. Sebelum pergi,
dia menatap Ursi dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, "Kalian belum pergi. Apakah kamu masih mempermalukan dirimu sendiri di sini? Aku akan menanganimu ketika aku kembali." Ursi sangat ketakutan hingga kakinya melemah. "Sudah berakhir, ya Tuhan, karir resmiku sudah hilang." Ursi menghela nafas, dan pada akhirnya dia hanya bisa meninggalkan tempat ini bersama sekretaris Wang dan yang lainnya. Lalu, Linlong juga pergi. Kali ini, semua orang akhirnya menghela nafas lega, terutama Bai Yingjun yang akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Belakangan, Linlong memberitahu semua orang bahwa Ursi telah diturunkan pangkatnya dan sekarang dia dan sekretaris Wang telah menjadi penjual biasa. Selanjutnya, pelatihan tim Sprout berada di jalur yang benar. Setiap orang hanya perlu berlatih sesuai rahasia latihannya, lalu meminum pil setiap hari untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, tidak banyak tempat di mana Ye Chong dibutuhkan saat ini. Di saat yang sama, di sisi lain, tubuh Lin Wan hampir pulih. Setelah setengah bulan, Lin Wan telah pulih. Sekarang, saatnya mulai mencari pendeta Tao yang memberikan rosario kepada Lin Wan. Jadi, Ye Chong mengatur segalanya dan menyerahkan semua pelatihan Xin Ya kepada Pan Wei. Dia sendiri sedang bersiap untuk pergi sebentar. Tentu saja, semua orang enggan pergi saat Ye Chong pergi. Namun, mereka tahu bahwa Ye Chong masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, dan semua orang mengatakan bahwa mereka akan berlatih keras dan menunggu Ye Chong kembali. Setelah Ye Chong meninggalkan pangkalan pelatihan, dia terbang kembali ke kota pelabuhan. Selama periode ini, Lin Wan tinggal di villa Ye Chong di kota Hong Kong, dengan Yu Xinlan yang merawatnya. Lin Wan terluka parah pada awalnya. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak dapat memikirkannya selama 1,5 tahun. Namun, dengan ramuan Ye Chong, kecepatan pemulihan Lin Wan relatif cepat. Dalam setengah bulan, saya pada dasarnya sudah pulih. Setelah Ye Chong mendarat, dia menelepon Lin Wan. Dan Lin Wan sangat senang saat dia tahu Ye Chong akan kembali, dan nada bicaranya di telepon sangat menyenangkan. "Ye Chong, tolong cepat kembali, aku sangat merindukanmu," kata Lin Wan. Ye Chong juga menghela nafas lega saat melihat nada tulus Lin Wan. Dia juga khawatir Lin Wan masih mengingat video chat mereka sebelumnya, dan sepertinya Lin Wan sudah melupakannya. Tentu saja, Ye Chong sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas, dan itu tentu saja karena Huazi. Dan saat Ye Chong kembali ke villanya dengan gembira, dia berjalan ke pintu villa, dan Lin Wan telah menunggunya di ruang tamu. Lin Wan masih mengenakan gaun berwarna hijau, dengan kedua kaki rampingnya terbuka, rambutnya disanggul, dan kaki telanjangnya mengenakan sepasang sandal berwarna merah muda, terlihat sangat cantik. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tersenyum pada Ye Chong, terlihat sangat manis. "Ye Chong, kamu kembali." Ye Chong selalu merasa bahwa Lin Wan terlihat sedikit aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. "Bagaimana? Apakah kamu merindukanku?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja, tapi kamu tidak tahu kalau aku selalu memikirkanmu akhir-akhir ini." Lin Wan tersenyum dan mendekati Ye Chong. "Apa, benarkah? Aku sangat tersentuh. Apakah kamu selalu memikirkanku?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. Lin Wan berkata, "Tentu saja, aku ingin membunuhmu sepanjang waktu." Pada saat ini, Lin Wan sudah mendekati Ye Chong, dan kemudian memperlihatkan pisau dapur di tangannya. "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan padaku? Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu," kata Lin Wan. Segera setelah itu, pisau dapur diarahkan ke kepala Ye Chong dan dipotong. Ye Chong mengeluh tanpa henti, namun, Lin Wan hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa menyakiti Ye Chong? Ye Chong sedikit menghindar, dengan lembut memegang pisau dapur dengan tangannya, dan menarik pisau dapur dari tangan Lin Wan. "Xiao Wan, dengarkan pertengkaranku, ini tidak seperti yang kamu bayangkan," kata Ye Chong. Namun, bagaimana Lin Wan bisa memberi Ye Chong kesempatan untuk menjelaskan? "Aku akan mencekikmu sampai mati." Pisau dapur diambil, dan Lin Wan mengulurkan tangan dan mencekik leher Ye Chong. Lin Wan berkata,
Brengsek, lihat apakah aku tidak mencekikmu sampai mati. Jari ramping Lin Ran menekan leher Ye Chong dengan kuat. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak menyangka Lin Wan masih sangat membencinya. Dia dengan mudah membuka tangan Lin Wan dan menekan Lin Wan ke dinding. Saat ini, jarak antara Ye Chong dan Lin Wan kurang dari 1 sentimeter. Lin Wan bisa merasakan hembusan napas panas Ye Chong menggelitik wajahnya. Aroma tubuh Lin Wan begitu harum sehingga Ye Chong tidak bisa mengendalikannya. Lin Wan ditekan oleh dada keras Ye Chong, dan wajahnya langsung memerah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mesum. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya, mengatakan bahwa posisinya di hati Lin Wan sepertinya tidak mungkin untuk dibersihkan. Ye Chong berkata, dengarkan penjelasanku, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kemudian, Ye Chong memberitahu Lin Wan apa yang terjadi. Tentu saja, dia sengaja menghilangkan bagian Pan Wei dan membuat alasan sembarangan. Lin Wan juga tidak mempercayai alasan Ye Chong. Apakah itu benar? Tentu saja, Ye Chong tersenyum pahit. Apakah kamu pikir aku akan berbohong kepadamu? Lin Wan mendengus, siapa yang tahu? Lalu Ye Chong melepaskan Lin Wan dengan senyuman di wajahnya. Tersenyumlah, Lin Wan menggosok pergelangan tangannya. Aku melihatmu sangat bersemangat saat itu, yang tidak bisa dimaafkan. Ye Chong menyentuh hidungnya, tidak. Aku terkejut. Selain itu, bukannya aku belum pernah melihat yang aslinya. Itu semua palsu. Kenapa aku masih tidak bisa melihatnya? Bukankah ada tahi lalat kecil di sisi kiri perutmu? Tidak ada tahi lalat sama sekali. Wajah Lin Wanshu tiba-tiba memerah dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Oh, diam. Apakah kamu malu? Percaya atau tidak? Aku akan menghajarmu sampai mati. Bersambung.